Halo semua, video pasal pilih monitor saya rasa saya perlu buat balik sebab bila saya tengok balik stream tu hari, pasal pilih monitor, info tidak tersusun dan pilihan tu tidak jelas. Saya sendiri masih lagi perlu biasakan diri untuk bercakap bila buat live streaming. Kalau tengok channel-channel lain pun, dorang pun tidak pernah buat live kalau buat video macam begini punya topik, sebab mesti mau buat research juga baru sesuai itu video. Kalau buat live stream tentang topik cara bina PC itu saya oke, sebab itu selalu saya buat dan saya biasa sudah. Tapi bila topik pasal pilih monitor sangat-sangat tidak tersusun tu format bila saya buat live stream yang tu hari. Jadi sini saya mau buat balik yang proper lah. Oke, kita terus kepada topik video kita hari ini. Saya percaya bila kita mau pilih monitor, banyak yang kita perlu consider, macam resolution, size, response time, refresh rate, jenis panel, ports, design, support freezing atau tidak, G-Sync atau tidak, dan sebagainya. Banyaklah. Monitor ni banyak size, 19, 20, 22, 21, 24, 27, 29, 32 dan seterusnya. Tapi kalau saya tengok yang paling biasa orang pilih dan banyak kena guna sekarang ni, monitor size 24 dan 27 inci. Ini yang paling common saya nampak lah, sebab guna size ni kira yang paling ngam dan kena di hati. Sama sesuai guna gaming dan juga kerja. Kena dengan size dan harga. Satu lagi 24 dan 27 inci biasa guna 1080p dan 2K resolution. Yang paling common 1080p lah. Kalau 2K memang 27 inci saja yang biasa guna tu. Kalau 1080p 24 dan 27 inci dua-dua pun pakai. Pakai 1080p kalau mau cantik dan tajam tu gambar pakai 24 inci. Kalau pakai 27 inci 1080p ada sudah tu nampak sikit pecah. Walaupun tidak ketara lah tapi ada tu. Kalau mau consider 2K resolution, terus pakai 27 inci. Paling mantap tuh, sebab paling sesuai. Kalau naik pergi 4K, 27 inci pun sesuai juga. Nampak tajam dan cantik juga tuh gambar. Tapi pakai 32 inci, kalau 4K lagi mantap. Sebab besar, lepas tu gambar dia pun dia tidak pecah tuh. Dia cantik, lepas tu besar. Sebab dia 4K. Kebanyakan 32 inci monitor memang pakai 4K tuh, sebab dia memang sesuai dan ngam lah. Tapi mau ingat juga makin tinggi resolution makin mahal tuh monitor. Lepas tu kalau mau gaming in 2K atau 4K mesti mau ada graphic card yang sesuai dengan itu resolution. Dan memang graphic card yang sesuai untuk 2K dan 4K memang tidak murah. Kalau 2K gaming sekurang-kurangnya mau pakai RTX 2070 dan ke atas. Apalagi kalau 4K. 4K mau pakai RTX 2080 dan ke atas sudah. Jadi gaming in 2K dan 4K memang tidak murah. Kalau konsol, kalau yang pakai konsol macam PlayStation dan Xbox yang support game in 4K, saya rekomen pakai 32 inci kalau mau pilih 4K. Sebab lagi puas hati tuh daripada pakai 27 inci 4K monitor. Memang biasa lah tuh, lagi besar screen lagi puas hati kan. Kalau pakai 32 inci tapi resolution 1080p saja bagus jangan pakai. Biasa ini monitor-monitor yang kena jual murah tuh. Besar tapi resolution rendah jadi murah. Jadi itu experience pun murah. Saya memang tidak rekomen sebab nanti menyesal tuh beli. Oke, kita balik lagi pasal size monitor. Sebab ada satu lagi jenis monitor yang pakai size macam 29 inci, 34 inci, 49 dan seterusnya. Biasa monitor yang pakai size ini adalah kategori ultra wide monitor. Monitor biasa yang kebanyakan kita pakai aspect ratio 16:9. Kalau ultra wide 29:9. Dari pengalaman saya sendiri pakai ultra wide memang syok bila gaming dan editing video. Sebab itu screen panjang boleh nampak banyak. Gaming lagi lah best sebab itu FOV tinggi. Tapi pakai ultra wide pun bukan murah juga sebab mau pakai graphic card yang sesuai dan memang tidak murah punya graphic card. Yang paling tidak best kalau pakai ultra wide dari pengalaman saya sendiri, bukan semua game support. Lepas tu kalau mau recording dan juga streaming, terutama streaming, kebanyakan streaming service macam Twitch dan YouTube tidak support ultra wide resolution kalau streaming. Jadi kalau mau fokus streaming untuk sekarang ni adalah lebih baik pakai 16:9 aspect ratio, senang. Oke, seterusnya perkara yang paling penting untuk kita consider bila beli monitor adalah jenis panel. Ini memang paling penting nih, sebab ini yang akan menentukan macam mana cantik gambar yang kita nampak di monitor. Biasa jenis panel monitor ada 3, TN, VA, dan IPS panel. Dan yang paling baru tuh OLED panel. Tapi ini saya tidak mau sentuh sebab masih tidak common. Walaupun sudah lama sudah keluar, saya tengok masih tidak banyak monitor yang kena jual guna OLED. TV banyak. Oke, dalam 3 jenis panel ini ada banyak varian lagi. Tapi memang 3 ini yang paling common, yang varian tuh tidak perlu kita bincang sebab sama juga tuh, nama saja lain.
Oke, jenis panel yang dari dulu sampai sekarang yang masih lagi pakai dan masih lagi jual adalah TN panel, sebab TN panel yang paling murah. Kekurangan TN panel, dia punya viewing angle sangat-sangat teruk. Pusing sedikit saja atau tengok dari tepi sedikit saja, terus tuh gambar jadi gelap. Gambar pun kurang cantik, kontras teruk, color accuracy pun teruk. Kenapa masih kena jual? Sebab kelebihan TN panel dia murah, lepas tu refresh rate tinggi, input lag pun rendah, lepas tu response time dia pun tinggi. Itu saja yang oke tuh, yang lain-lain teruk. Biasa e-sport game atau mana-mana game yang hardcore FPS game memang suka pakai panel nih. Tapi kalau sekarang macam TN panel pun ramai sudah yang tidak mau pakai sebab teruk gambar, walaupun dia ada kelebihan yang lain tadi itu. Sekarang nih lebih ramai orang beli monitor yang pakai IPS panel. Kalau dulu IPS panel mahal, sekarang nih macam common sudah. IPS panel monitor sekarang murah. IPS panel sebenarnya sudah lama kena introduce tuh, sejak dari 1996. Tapi itu masih lagi macam dalam development sebab hina. Sebab IPS panel yang kena keluar masa itu dia punya response time pun 50 millisecond. Teruk kok kalau 50. Dari tahun ke tahun IPS panel terus saja kena improve sampailah sekarang. Jadi sekarang ni paling untung lah kita. Bukan saja IPS panel murah, refresh rate dia pun tinggi, response time pun tinggi, input lag pun rendah sudah. Tambah lagi kalau yang tepat dan cantik. Lepas tu viewing angle pun bagus. Mantap. Sekarang ni IPS panel yang paling banyak orang pakai sebab puas hati. IPS panel bukan juga lah bilang sempurna, tapi bagi saya sendiri pakai IPS panel monitor yang paling puas hati. Semua yang kita mau tu complete package. Yang last kali itu VA panel. Ini saya tidak mau cakap banyak sebab alang-alang. Kalau mau puas hati terus saja pilih PS panel. VA panel tidak payah tengok sebab VA panel adalah gabungan di antara TN dan IPS panel. Kelemahan besar VA panel itu ghosting dan motion blur. Teruk. Ini dua nih yang paling banyak orang tidak suka. Jadi saya memang rekomen pakai IPS panel terus kalau mau beli monitor. IPS panel dia all rounder. Semua ngam. Main game, tengok movie, buat kerja, editing video, gambar dan sebagainya. Semua sesuai. Oke, kita bincang sedikit pasal ciri-ciri monitor yang perlu kita tengok kalau mau beli monitor. Tadi kita cakap pasal panel type. Refresh rate, kenapa lebih tinggi, lebih bagus? Sebab kalau monitor yang ada refresh rate yang tinggi, gambar pun nampak smooth dan tajam. Syok tuh mata tengok masa main game dan sebagainya. Terutama yang main game lah. Paling senang mau paham apa itu refresh rate. Refresh rate adalah macam mana cepat itu screen update itu gambar di screen. Makin cepat, makin tinggi itu hertz. Jadi makin baguslah supaya itu image nampak smooth dan tajam. Refresh rate biasa kena kira guna hertz. Itulah biasa kita nampak di monitor 60, 75, 120 hertz, 144 hertz. Tapi kena ingat monitor yang tinggi refresh rate dia, terutama yang macam 144 itu, memang tidak murah. Oke, biasa monitor yang ada refresh rate tinggi biasa support FreeSync, Adaptive Sync dan G-Sync. Ini sync-sync semua ni adalah penting terutama bila main game. Fungsi semua jenis sync ni adalah untuk supaya gambar tu tidak terbelah. Biasa kalau kita main game kita nampak terbelah gambar kan, sebab itu refresh rate dari monitor dengan graphic card tidak sync. Sync support ni akan synchronize graphic card dengan monitor supaya refresh rate antara graphic card dan monitor itu sama untuk mengelakkan screen terbelah atau screen tearing yang saya cakap tadi. Antara tiga ni monitor yang pakai G-Sync yang paling mahal. Kebanyakan monitor sekarang semua support FreeSync atau Adaptive Sync. Jadi senang. Pakai Nvidia atau AMD graphic card semua sesuai itu kalau pakai Adaptive Sync atau FreeSync. Oke, next response time dan input lag. Response time tu biasa kita dengar millisecond sebab dia kena kira guna millisecond tu response time. Millisecond penting sebab untuk mengelakkan blur dan ghosting. IPS panel sekarang 1 millisecond pun support sudah. Jadi tidak perlu lagi pilih TN panel. Makin rendah response time tu atau millisecond makin bagus. Kalau mau gaming pakai 1 sampai 5 millisecond tu pun cukup sudah tu. Mantap sudah. Kalau atas 10 barulah consider teruk sebab dia boleh nampak sudah tu ghosting. Tapi saya nampak kebanyakan monitor IPS panel sekarang semua support di antara 1 to 5 millisecond. Jadi oke. Response time atau millisecond ni maksud dia macam mana cepat tiap pixel di screen monitor tu bertukar dari gambar gray to gray. Itulah biasa kalau kita nampak mana-mana spek monitor kan 1 millisecond gray to gray, 5 millisecond gray to gray begitu. Input lag maksud dia respon di antara keyboard dan mouse dengan monitor. Kalau kita klik mouse, itu klik sesuai atau tidak dengan masa kita klik mouse kita dengan yang di monitor. Nah, itu maksud input lag. Ini jarang orang tengok atau kena masuk dalam spek monitor sebab biasa response time itu sama input lag kena sukat sama-sama.
Oke, untuk HDR mode pula saya tidak mau sentuh sebab mau yang betul-betul mantap dan tinggi HDR mode dalam monitor tuh memang mahal. Lepas itu bukan semua game support HDR. Kalau yang biasa-biasa punya HDR supported monitor, bagus jangan pakai. Macam aneh tuh gambar tuh. Monitor saya sendiri support HDR standard, tapi saya tidak pakai sebab saya tidak suka. Saya pernah try, saya tidak suka. Lain dia punya gambar. Mungkin ada yang suka, tapi saya tidak. Kita tunggu OLED panel murah dulu dan common dulu. Sebab OLED panel saya nampak tidak payah pakai HDR pun, dia direct cantik color dan gambar kalau pakai OLED panel. OLED panel support HDR juga tuh, tapi kalau saya tengok yang standard OLED panel pun cantik gila sudah dia punya color. Oke, yang last kali jenis connection. Monitor sekarang memang standard akan bagi HDMI connection. Gaming monitor biasa bagi HDMI dan DisplayPort. Pakai HDMI dan DisplayPort yang paling mantap tuh, terutama DisplayPort. DisplayPort dan HDMI connection dan kabel banyak version juga. Tapi biasa bila kita beli gaming monitor ataupun monitor yang biasa pun dia akan provide kabel yang sesuai juga tuh dengan port yang ada sedia dengan itu monitor yang kita beli. So itu tidak payah kita risau lah. Oke, jadi bila pilih monitor apa yang paling sesuai untuk kita beli? Saya rekomen terus beli all-rounder monitor. Terus pilih IPS panel 120Hz to 144Hz kalau mampu. 5 millisecond dan ke bawah cukup. FreeSync biasa semua gaming monitor support sudah tuh kalau sekarang. G-Sync tuh pilihan sebab G-Sync tuh mahal. Pakai Nvidia Graphic Card pun dia support tuh FreeSync juga tuh dengan Adaptive Sync. Untuk size bergantung. Kalau mau pakai 1080p 24 inci cukup. Kalau mau pakai 2K monitor pilih 27 inci dan ke atas. Sama juga dengan 4K monitor 27 inci dan ke atas. Oke, saya rasa cukup panjang sudah nih. Saya berharap video ini dapat membantu kamu pilih monitor yang sesuai untuk kamu. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya dan komen di bawah. Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.